Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap undang Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi ruangan ini, terlebih ruangan hati kita. Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan segenap hatimu ucapkan di hadapan Tuhan. Bapa, Kau mendengar Yesus seruan hatiku. Kami percaya Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Senantiasa menopang kami lewat lembah gelap. Mari bawa pujian-Mu di hadapan Tuhan. Jangan hanya berdiam diri, bawa pujian-Mu di hadapan Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri semua, menyatakan di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. Haleluya. Oh Yesus. Oh. Hiaralama yang sakararama yang siaralama. Hiaralama yang sakararama yang si. Hiaralama yang si. Haleluya. Tuhan, so kami percaya Bapa, saat kami ada dalam kepakaian-Mu Tuhan, kami tenang Bapa. Hiaralama yang se, hiaralama yang se. Semakin lebih lagi bawa hadir-Mu dalam hadirat Tuhan, semakin lebih lagi Tuhan. Papa yang sigara lama yang se, hiara papa yang sigara lama yang so, hiara papa yang sigara lama yang so. Yesus, hiara lama yang si, hiara papa yang si, hiara lama yang sigara lama yang se. Hiara papa yang sigara lama yang so. Hiara papa yang sigara lama yang so. Hiara 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 lama yang so. Haleluya. Papa yang sigara lama yang so, hiara lama yang si, hiara lama yang siakara rapal, hiara lama yang siakara rapal, hiara lama yang siakara rapal. Ajar kami melemahkan kedagingan kami Tuhan, ajar kami memperbesar Roh-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan. Hiara lama yang siakara rapal. Saat kami sakit Engkau sebagai penyembuh kami Bapa. Saat kami berperkara Tuhan mujizat dinyatakan. Saat kami dalam kelemahan Kau kekuatan kami Tuhan. Saat kami minta tolong Kau membukakan pintu berkat bagi kami. Hiara lama ya si, hiara lama ya so, hiara lama ya si. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Hiara lama ya si, hiara lama ya si. Hiara lama ya si, hiara lama ya si, hiara lama. Yesus, hiara lama ya si, hiara lama. Katakan bagi Tuhan. Hiara lama ya si, hiara lama. Hiara papa ya si, hiara lama. Hiara lama ya si, hiara lama. Hiara lama ya si, hiara lama ya si, hiara lama ya so. Hiara lama. Terus bawa hadirat Tuhan di tempat ini. Semakin lebih lagi memenuhi hatimu, semakin lebih lagi memberi ketenangan batinmu. Hiara lama ya siakara ramo. Yesus, Yesus. Hiara papa ya siakara lama ya so. Hiara lama ya so. Mari bersama-sama katakan bagi Tuhan. Oh Yesus. Hiara lama ya siakara ramo. Yesus, Yesus, Yesus. Oh,
Katakan bagi Tuhan, glory, glory, haleluya. Yes, amin. Yesus, Yesus, haleluya. Ya lama kasih. Glory, glory, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu lebih lagi, katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, Ya lama ya haleluya. Puji, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, puji, Kami terlalu percaya Tuhan. Kami deklarasikan saat Roh-Mu turun atas kami, hidup kami dipulihkan, hidup kami dimenangkan, mujizat dinyatakan atas hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama amin. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan, amin. Dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, haleluya. Percaya, perkatakan dengan iman kita, hidup kita sudah dipulihkan Tuhan, amin. kuasa maut telah dikalahkan, Amin, Yesus. oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Oleh kebangkitan Tuhan kita, oleh kebangkitan Tuhan kita. katakan Tuhan, Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Amin, Yesus. oleh kebangkitan Katakan bersama bagi Tuhan, lompat bagi Tuhan, katakan Yesus hidup. amin. Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Amin. Mautlah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Perkataan iman di hadapan Tuhan, haleluya. Katakan Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. katakan, wow. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Kira para Dia bangkit, mautlah dipatahkan. Kita
Yesus. Ajar kami turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin Tuhan. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Ya, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dimatahkan kita. Sekali lagi yang lebih mantap bagi Tuhan. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, haleluya. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, yes. Dia bangkit, mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terus Tuhan, kami akan deklarasikan di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun terkadang kami belum Tuhan menjadi buat pemenang-Mu, namun Tuhan, saat kami percaya, sebelum kami melihat, kami terus akan perkatakan kami dengan perkataan iman Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu yang akan membuka pintu mujizat-Mu dinyatakan atas kami. Kami terlalu percaya Tuhan, saat kami mengucapkan kata-kata iman di hadapan-Mu, sekalipun belum terjadi, namun sudah bergerak terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jikalau hari-hari ini hidup kami tidak mudah di hadapan-Mu Tuhan, disitulah Allah kita sedang membentuk iman kita. Disitulah Allah membentuk kita untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin naik level di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap kokoh di hadapan-Mu. Ajar kami tetap kuat di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh membawa roh-Mu itu Tuhan, membawa yang tunggang langgang pergi dari kami Bapa, di dalam nama Yesus. Jikalau hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita lewati, biarkan kita kembali mengingat bahwa roh Tuhan sanggup membawa setiap masalah kita keluar dari setiap masalah, problem yang memberatkan hati kita. Biarkan kita boleh belajar untuk kita hidup bukan atas dunia ini, namun kita belajar untuk kami hidup. Yang termotivasi dalam hidup kami adalah hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan boleh nyatakan Tuhan, mujizat nyatakan terjadi atas hidup kita. Melalui setiap perkara demi perkara, disitulah saat-saat Tuhan membentuk hati kita Tuhan, memurnikan hati kita Tuhan, sehingga kami tampil Tuhan menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu Bapa. Mari Bapak Yesus Saudara, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini mungkin kita masih terus mengeraskan hati kita atas dunia ini, jikalau hari-hari kita saat ini belum mengakui bahwa kuasa Tuhan benar-benar bekerja atas hidup kita, saat ini juga mari berbalik kepada Tuhan, peluk erat Tuhan, nyatakan Yesus, 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 kuasa-Mu lebih besar dari apapun Bapa. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau buktikan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami membawa gadang-Mu dan tongkat-Mu Tuhan, menuntun setiap langkah kami Tuhan, kami percaya kami sanggup melewati semuanya Bapa. Hiaralamaya syakararamo. Mari akui di hadapan Tuhan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
Haleluya Yesus. Katakan di hadapan Tuhan, hanya kepadanya Yesus. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, Yesus. yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menerjang, jangan ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Siapapun dirimu yang ada dalam satu persoalan, siapapun dirimu yang ada dalam pergumulan, mari ajak bangkit berdiri. Biarkan kuasa Tuhan bekerja melalui setiap pujian kita. Urapan bekerja di tempat ini atau melalui setiap pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, dan aku percaya dalam hadiratnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada dalam tekanan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil baginya.
hambanya maju ke depan. Ibu Rovita berdoa untuk firman Tuhan. Kiaralamaya syakararapo yasi. Kiaralamaya di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami ada untuk saat ini Tuhan, bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kasih-Mu Tuhan untuk kami. Engkau mencintai kami, Engkau pakai kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami yang ada di sini akan mendengar firman-Mu. Pakai setiap pikiran, mulut, lidah kami, hati kami Tuhan, supaya kami lebih semakin mengerti Tuhan arti dari setiap apa yang akan Kau sampaikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, segala roh yang bukan datang daripada-Mu Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja buat setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Nyatakan karya-Mu, perbuatan-Mu yang dahsyat luar biasa kembali atas setiap kami Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu akan mengerjakan perkara-perkara yang melebihi apa yang kami bisa doakan. Hadirat-Mu itu Tuhan yang akan terus bekerja buat setiap kami yang membuka hatinya. Dan setiap kami yang sungguh-sungguh merindukan Engkau hari ini Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Akan terus Tuhan tumbuh dengan subur di tempat hati-hati yang rindu sungguh akan Engkau. Firman tidak pernah akan gagal dan melakukan perkara-perkara seperti yang Engkau mau atas hidup setiap kami Tuhan. Kerjakan, bajak setiap tanah-tanah hati kami Roh Kudus, dan Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar, bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama. Yang percaya katakan bersama. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sebelum duduk coba tengok kanan kiri muka belakang saudara. Dan berkata selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Shalom. Belum semuanya, shalom. Ya saudaraku, hari ini, bulan ini ya, bulan Mei ya. Minggu pertama ini sungguh sangat luar biasa kalau nanti sepanjang bulan Mei ini ya, meskipun hanya 4 minggu. Tetapi kita akan bersama-sama merayakan satu peristiwa yang luar biasa di 1 bulan ini ya. Yaitu yang pertama adalah hari Kamis tanggal 18 Mei yang akan datang, kita akan merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan kemudian 10 harinya kita akan bersama-sama merayakan ibadah Pentakosta. Ya, bicara tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu adalah satu hari ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya pada hari Paskah, bulan April yang lalu kita sudah peringati bersama, maka selama 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para muridnya. Dan saudaraku, Tuhan Yesus memang tidak langsung naik ke sorga, tetapi selama 40 hari itu Tuhan berkali-kali ya menemui para muridnya. Tujuannya adalah supaya meyakinkan para muridnya
bahwa Dia, Yesus itu benar-benar hidup. Bahwa Dia, Yesus itu adalah Allah yang berkuasa dan juga meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman para muridnya yang waktu itu sedang lemah. Dan saya percaya juga di bulan ini kita membangun iman kita kepada Tuhan. Karena mungkin ada di antara saudara yang mulai, saudaraku sekalian, mengalami kondisi iman yang mulai terpuruk. Ya, iman yang kemudian mulai lemah. Tetapi biarlah dua momentum ini, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, boleh membakar semangat kita kembali, boleh menaikkan level iman kita kembali untuk lebih memperkokoh iman kita di dalam Tuhan. Nah, kalau bicara tentang penampakan diri Yesus selama 40 hari setelah peristiwa kebangkitannya, maka saudaraku sekalian, kita tidak boleh memaknainya atau kita tidak boleh mengartikannya. Bahwa kalau seseorang, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman dekat kita, ya, dan lain sebagainya, satu saat meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia maka mereka berkata begini, loh Bu Evi, kan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak langsung ya pergi ke sorga, tetapi rohnya itu masih gentayangan. Mereka berkata pakai ini ya, kan Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para muridnya tuh selama 40 hari. Jadi ada kepercayaan selama 40 hari setelah seseorang meninggal dunia, maka rohnya itu masih bisa kemana-mana. Nah di situ disiapin teh ya, disiapin mungkin makanan kesukaannya. Ada mungkin yang saudara pernah hidup di satu keluarga yang seperti ini saudaraku ya, mereka percaya akan hal ini. Dan mereka mungkin kalau sudah jadi Kristen nyuplik ayat ini. Sama seperti Yesus kan 40 hari menampakkan diri. Jadi mereka juga begitu ya. Arwahnya itu masih kemana-mana. Pandangan seperti ini ya adalah salah besar. Ini adalah keliru saudaraku. Kenapa saudaraku? Waktu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya itu pakai tubuh kemuliaan. Pakai apa saudaraku? Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, ya. Sementara saya dan saudara pakainya tubuh kemuliaan bukan ketika kita mati. Ya, dikatakan di dalam 1 Korintus itu ya, pasal 15, 51 sampai 52, kita pakai tubuh kemuliaan itu saat nafiri terakhir. Katakan nafiri terakhir. Nafiri terakhir Allah dibunyikan, maka orang-orang yang mati dalam Tuhan, katakan mati dalam Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka kuburan itu akan terbuka dan mereka semua ini dibangkitkan. Bukan lagi pakai tubuh jasmani ini, sudah rusak tubuhnya, ya, udah kembali ke tanah, sudah jadi debu tanah. Tapi dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Katakan tubuh kemuliaan. Nah ini orang yang sudah mati. Kalau matinya di laut gimana Bu Evi? Ya mereka akan dibangkitkan saudaraku. Mungkin udah dimakan ikan, mungkin apa, tapi Tuhan itu ngerti ya. Mereka ini percaya sama Tuhan Yesus selama hidupnya. Dipakaikan tubuh kebangkitan. Sementara kita yang masih hidup, katakan kita yang masih hidup, maka kita ini diubah, katakan diubah. Dan Alkitab mencatat dalam sekejap mata. Coba kedipkan mata saudara. Tak. Cepet kan? Dalam sekejap mata hidup kita ini, tubuh kita ini diubah dengan tubuh kemuliaan. Jadi inilah keunikan daripada kebangkitan Kristus dan penampakan diri Tuhan Yesus. Memang dalam Alkitab ada orang yang pernah mengalami mati. Seperti misalnya Lazarus saudaraku. Tetapi saudaraku, Alkitab tidak mencatat bahwa Lazarus ini adalah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu Lazarus ketika dia bangkit, beberapa tahun kemudian Lazarus pasti apa saudaraku? Mati lagi dan tidak bangkit. Tetapi Tuhan kita itu adalah Allah yang berkuasa. Dia mati, dikuburkan, 3 hari kemudian apa saudaraku? Bangkit kembali.
menampakkan diri selama 40 hari dalam tubuh kemuliaannya. Karena itu ketika pintu-pintu dikunci dan sebagainya, tiba-tiba Yesus bisa hadir di situ. Nah, setelah 40 hari maka Yesus naik ke sorga. Dan ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu diturunkan. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Tadi pujian ya, rupanya connect sekali dengan firman hari ini. Dia menyediakan tempat bagi kita. Katakan tempat bagi kita, rumah bagi kita. Yesus naik ke sorga, tetapi Yesus mendirikan satu kota yang indah luar biasa. Namanya adalah Yerusalem baru. Nanti kita akan lihat hal ini ya. Dan saudaraku sekalian, Roh Kudus dicurahkan. Sementara Yesus menyiapkan tempat bagi saya, bagi saudara, maka Roh Kudus dicurahkan. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara punya kekuatan. Supaya saya dan saudara punya power. Dalam hidup ini Yesus tahu menjalani kehidupan tidak mudah. Engkau butuh Roh Kudus. Dan dengan Roh Kudus itu, maka karakter kita ini bisa diubahkan. Sehingga karakter kita menjadi cocok. Karakter kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan satu saat nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jadi luar biasa sekali bulan ini ya. Dan saudaraku sekalian, karena itu di bulan Mei ini kita ambil satu tema, yaitu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Janganlah gelisah dan gentar hatimu ya. Tadi pagi saya menyampaikan tentang kita ini mesti punya batin yang teguh. Ya, iman yang begitu kuat hari-hari ini. Sehingga masalah sebesar apapun, tantangan dalam hidup kita itu bisa runtuh. Karena ada yang namanya batin. Manusia yang di dalam ini. Jadi saudaraku, sikap kita ini, manusia yang di dalam kita ini, iman kita ini sangat menentukan menang atau kalahnya kita dalam pertandingan iman hari-hari ini. Dalam masalah tantangan sebesar apapun, bukan yang besar yang di luar, tapi yang harus besar di dalam. Itu yang menentukan kita menang atau kalah. Nah, karena itu sore ini ya, saya tidak akan mengulang kembali firman Tuhan yang saya sudah sampaikan pagi tadi. Kita akan masuk dalam tema ini, yaitu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Baca bersama dalam Injil Yohanes ya. Buka Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian kita akan sambung dengan ayat 25 sampai 27. Kita baca ayat yang pertama ya, saudara membaca dengan Pak Frans ya, di ayat yang pertama dari Yohanes 14. Kemudian nanti ayat 2 saya baca, ayat 3 saudara baca. Dan kemudian nanti saya akan membaca ayat 26 ya, 25 kembali saudara dengan Pak Frans baca, 27-nya kita akan baca bersama-sama ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang rumah Bapa dan Yesus menjanjikan penghibur ya. Kita akan baca bersama dulu, saudara baca dengan Pak Fran ayat yang pertama, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kita akan buka ayat yang ke-25 ya. Saya membaca, saudara menyimak, nanti saudara siap-siap baca 26-nya ya. Ayat 25 demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, baca sama-sama 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan ayat ini kembali ya, kalimat ini. Janganlah gelisah. 2, 3. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita membaca di ayat-ayat ini ya, bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada para muridnya waktu itu supaya mereka jangan gelisah. Bahkan ditegaskan kembali, jangan gentar, jangan takut, jangan galau ya. Kenapa murid-muridnya pada waktu itu gelisah? Karena saudaraku, Tuhan Yesus di pasal yang ke-13 ya, khususnya di ayat 33 dan 36 ya, Yesus berkata bahwa dia akan menderita. Dia akan mengalami yang namanya kayu salib ya, dikatakan 33 dari pasal 13 Injil Yohanes. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada kamu, kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ayat 36 dari pasal 13 dari Injil Yohanes. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Dengar baik-baik saudaraku, Yesus dia mau pergi. Nah, ini yang mau disampaikan sama murid-muridnya. Karena itu murid-muridnya gelisah. Ya, kemana perginya Yesus? Ada kemungkinan dia akan menjalani kematian ya di atas kayu salib, dan juga mungkin dia akan pergi ke sorga. Tapi apapun dan kemanapun Yesus mau pergi, pasti terjadi yang namanya perpisahan. Ya, perpisahan itu pasti sangat berat dalam kehidupan manusia, betul? Lebih senang bertemu daripada apa, saudaraku? Berpisah. Nah, murid-murid waktu itu sudah demikian loyal dengan Tuhan. Dia sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk ikut Tuhan, ya, ngiring sama Tuhan, ikut Tuhan. Tetapi saudaraku, Yesus berkata, satu saat aku akan pergi dan kamu tidak bisa ikut aku. Nah, ini yang bikin mereka kecewa. Ini yang bikin mereka gelisah, karena mereka punya mindset, mereka punya pikiran orang Yahudi, bahwa Mesias itu akan datang dan Mesias itu akan memimpin mereka untuk mengalahkan penjajah para Roma. Tetapi kok Yesus ini mau pergi, meninggalkan mereka sendirian. Nah, Yesus ngerti di situ. Para muridnya ini sedang galau. Para muridnya ini sedang gelisah. Karena itu Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Bahkan tadi di ayat yang terakhir kita baca, janganlah gentar hatimu. Saudaraku, hal ini juga sering terjadi dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kita mungkin sudah mengiring Tuhan Yesus, bahkan kita mungkin sudah melayani Tuhan. Tetapi saudaraku, seringkali dalam hidup ini ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita merasa kita ini sendirian menjalani masalah pergumulan dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan tidak lagi menyertai kita. Itu yang menyebabkan kemudian kita menjadi kecewa. Kita menjadi loyo, kita menjadi patah semangat. Kita mulai undur dari Tuhan. Bahkan mungkin sudah mulai tinggalkan pelayanan. Hati kita galau, hati kita gelisah. Kepada orang-orang yang seperti ini, sama dengan Tuhan berkata kepada para murid waktu itu, janganlah gelisah hatimu. Berhentilah gelisah. Jangan gelisah terus menerus. Yesus bilang jangan gelisah bukan berarti hanya menenangkan para murid, menenangkan saya dan saudara, tetapi dia kasih solusi. Katakan kasih solusi, kasih jalan keluar. Supaya kita tidak gelisah menghadapi hidup ini. Nah, hal yang pertama Yesus ajarkan adalah, buka poin 1 ya. Percayalah senantiasa kepada Tuhan. Katakan bersama 2, 3. Percayalah senantiasa kepada siapa?
Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini ada dua macam kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan ya, karena kita itu pakai akal kita, pakai pengetahuan kita, pakai logika, pakai pikiran kita. Misal kalau saya tanya sama saudara, apakah saudara percaya bahwa yang namanya air mendidih itu panas? Jawabannya apa saudaraku? Halo? Percaya enggak kalau air yang mendidih itu panas? Percaya? Percaya? Kalau enggak, celupin coba tangan saudara. Nanti di rumah sampai rumah ya, rebus air. Kalau enggak percaya terus apa saudaraku? Airnya mulai mendidih, coba masukin tangan saudara. Berani? Karena sudah apa saudaraku enggak berani? Percaya. Karena air mendidih itu apa saudaraku? Panas. Saudara percaya bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta? Percaya? Bukan nanti ibu kotanya diganti lagi ya, IKN atau nanti ganti lagi kemana. Saudara percaya sekarang ini ya ibu kotanya Indonesia Jakarta? Percaya? Kenapa bisa percaya air mendidih itu panas? Kenapa bisa percaya yang namanya ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta? Karena apa saudaraku? Belajar. Dari data, dari fakta, bicara. Dan kita percaya. Tapi bukan percaya itu yang Yesus maksud. Tapi percaya jenis yang kedua. Yaitu percaya dengan hati. Katakan percaya dengan hati. Menyerahkan diri kepada apa yang kita percayai. Itu percaya dengan hati. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Supaya kita tidak galau, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya model apa? Percaya dengan hati. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada apa yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Tuhan Yesus. Saya kasih ilustrasi contoh sederhana percaya model seperti ini. Saudara kalau sakit kemudian pergi ke dokter. Ya, saudara enggak perlu tanya itu dokternya sudah lulus apa belum. Pernah nanya seperti itu, Dok? Sertifikatnya, ijazahnya mana dok? Seperti itu? Enggak kan? Saudara percaya toh? Diperiksa percaya, suruh buka mulut ya. Suruh mungkin matanya gimana ditarik di di sinar dan sebagainya, di center. Saudara percaya aja. Terus saudara kemudian disuntik. Apa saudara tanya dulu, dok itu suntikannya apa ya? Saya bisa mati enggak itu ya? Pernah nanya model seperti itu? Ya nyerah aja. Terus dikasih resep sama dokternya. Diminum enggak obatnya? Halo? Diminum enggak? Wah jangan-jangan ini racun nih. Dah enggak usah tak minum. Seperti itu? Saudara apa saudaraku? Percaya. Nah itu jenis percaya yang Tuhan mau. Percaya dengan hati, mempercayakan diri seperti pasien datang kepada dokter untuk sembuh. Saya kasih contoh lagi. Ketika saudara pergi naik pesawat terbang, seringkali kan kita nggak ketemu sama pilotnya kan, betul? Yang kita temui biasanya siapa? Pramugarinya ya paling. Nah, apakah saudara kemudian was-was, aku bisa ndak ya sampai tujuan? Jangan-jangan ini pilotnya pilot gadungan nih. Apakah seperti itu model kita? Ketika kita jadi penumpang pesawat terbang, halo? Tidak. Kita apa saudaraku? Percaya kepada pilot yang akan membawa kita terbang bisa sampai ke tujuan. Itu mempercayakan diri, katakan mempercayakan diri. Mau terjadi apapun di atas, dia percaya pilotnya bisa bawa aku sampai ke tujuan. Nah itu percaya seperti itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Percaya dengan apa saudaraku? Hati. Wujudnya apa? Serahkan diri kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan.
Nah ini loh, yang seringkali percaya seperti ini, itu mulai goyang ketika kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan. Sehari, 2 hari, sebulan, 5 bulan, setahun, mungkin masih kuat. Tapi kalau itu 13 tahun, bahkan 25 tahun seperti Abraham, seringkali kepercayaan kita kepada Tuhan itu sudah mulai luntur. Tapi hari ini Tuhan mau dorong saudara. Tuhan mau ingatkan kita, ayo nak, belajar percaya kepadaku. Berikan hidupmu kepadaku. Saudaraku, percaya model ini itu sangat-sangat akan membantu kita, bahkan bisa membawa kita kepada satu kemenangan kehidupan yang luar biasa. Saya mau kasih contoh sama saudara. Ada 2 orang, sama-sama anak Tuhan, sama-sama ibadah, sama-sama pelayanan. Dan 2 orang ini mengalami problema, mengalami masalah yang sama. Tetapi 2 orang ini punya respon yang beda. Misal, mereka sama-sama mengalami yang namanya kemalangan, musibah. Tetapi yang satu bisa bersyukur, yang satunya lagi mengeluh dan bersungut-sungut. Ada lagi mungkin orang, saudaraku sekalian, yang ketika dia mengalami yang namanya sakit penyakit datang dalam hidupnya, yang satu bisa memuji Tuhan, sementaranya yang satu laginya malah ngutuki. Ada lagi orang yang ketika dia mengalami kedukaan, kematian seseorang yang dia kasihi, yang satu bisa tegar, kuat, ya nangis sih, tapi kemudian dia bisa kembali menjalani hari-harinya. Sedangkan yang lainnya justru menjadi rapuh, bahkan marah sama Tuhan. Ada lagi mungkin orang yang dia mengalami putus atau patah cinta. Yang satu, saudaraku sekalian, dia bisa move on kembali, ya, dia bisa bangkit kembali menjalani hari-hari kehidupannya. Tapi yang satunya milih minum baygon. Ada enggak kira-kira yang model patah hati tapi milih bunuh diri? Ada saudaraku? Nah, dan itu bukan orang luar, itu anak Tuhan juga. Mungkin saudaraku satu saat ada orang dalam kondisi bangkrut, terpuruk. Tapi yang satu dia bisa menerima kehidupannya, kondisinya tersebut dan kemudian terus melanjutkan hidupnya, bahkan dia berusaha mencoba lagi. Sedangkan yang satunya lagi ya sama pergumulannya, tapi milih dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Saya mau tanya sama saudara, dua-dua ini persoalannya sama, tapi kenapa responnya masing-masing berbeda? Di mana letak bedanya? Halo saudara, di mana letak bedanya? Halo, di mana letak bedanya? Di mana? Ya, iman dalam dirinya. Yang satu dia demikian percaya, meski aku mengalami musibah, hal yang tidak enak, tapi aku percaya karena janji Tuhan berkata, aku tahu Tuhan memberikan kebaikan dalam hidupku. Kita tahu sekarang, ada ayatnya kan? Segala sesuatu itu mendatangkan apa? Kebaikan. Yang satu udah dengar firman, tapi hanya dengar kemudian lewat. Dan itu dia tidak pegang teguh. Dia tidak mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tuhan kan di Alkitab, Tuhan kan di hari Minggu, Tuhan kan kata pendeta.
Itu sebabnya saudara sama dengan orang-orang tidak kenal Tuhan. Itu sebabnya ketika tantangan pergumulan datang dalam hidupmu, bukan membuat engkau melatih ototnya iman semakin kuat, tapi malah memble, nyungsep, dan sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, belajar percaya dan mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Amin saudaraku. Bagaimana kita bisa belajar percaya, punya iman kuat seperti itu? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Jadi setiap hari kita mesti baca Alkitab. Kalau saudara mau kuat imannya, fisik saudara, tubuh jasmani saudara, itu akan lemah kalau saudara tidak kasih makan. Betul apa betul? Ya, kemarin, minggu kemarin hari apa ya? Kamis. Saya sempat cari vaksin booster kedua. Karena kan saya besok Senin ya pagi-pagi sudah harus berangkat ke Jakarta sampai Sabtu malam. Baru sampai ke Solo kembali dan Minggu sudah pelayanan lagi di tempat ini. Dan saudaraku, COVID mulai naik ya, bukan saya takut enggak, tapi berjaga-jaga. Wah, itu saya saudaraku dengan Pak Willy kejar sampai Sukoharjo, di Solo sudah penuh. Dapat saudaraku. Pak Willy teges saja badannya. Pipi, kamu ngalami gimana badanmu? Enggak apa-apa. Yang saya saudaraku, waduh, itu vaksinnya Pfizer. Ya, wah, tubuh ini mulai enggak enak saudaraku. Siapa yang pernah ngalami vaksin kemudian divaksin jadi seperti itu ya. Saya vaksin 1, 2, vaksin booster 1 enggak masalah saudaraku. Tapi kemarin, aduh saudaraku, 2 hari. Saya bilang Tuhan ini sedang lagi kejar tayang. Banyak hal yang saya mesti kerjakan. Tapi saya mesti istirahat. Saya ingat saudaraku. Ini tubuh mesti kasih makan. Katakan tubuh kasih makan. Wah tak kasih makan saudaraku. Saya paksa makan saudaraku. Dan luar biasa. Tubuh saya jadi kuat kembali. Anak saya bilang gimana Mam? Puji Tuhan dan enggak apa-apa. Mulai dari kemarin enggak masalah, hari ini saudaraku enggak masalah. Itu baru jasmani kita loh. Kalau saudara mulai lemes, enggak dikasih makan, males makan, akhirnya imun saudara turun dan bisa sakit. Tetapi ketika roh saudara juga enggak dikasih makan, maka roh saudara juga akan lemah. Roh saudara juga enggak akan kuat saudaraku. Karena itu biar tubuh saudara montok tapi imanmu bisa rontok. Kenapa saudaraku? Karena engkau enggak pernah makan firman. Engkau enggak pernah isi hatimu, engkau enggak pernah isi pikiranmu dengan firman. Karena itu engkau lemah imannya. Engkau enggak tumbuh imannya. Dan ketika enggak tumbuh imannya, ketika lemah imannya, akhirnya apa? Galau. Enggak bisa menghadapi tantangan kehidupan dalam hidup ini. Karena itu poin pertama sangat penting, percayalah. Senantiasa, ada kata senantiasa di sini, selalu, terus menerus kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua adalah supaya kita hilang kegelisahannya. Diganti dengan kekuatan, bahkan diganti dengan jawaban kemenangan dalam hidup kita adalah Yesus mengajak kita memandang jauh ke depan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengerti apabila kita ini hanya memandang kepada dunia ini saja, maka hati kita ini akan mudah galau. Hati kita ini akan mudah gelisah. Kenapa? Sebab semua yang ada dalam dunia ini sudah ada di dalam dosa dan di dalam kutuk. Karena itu
Di dalam Yohanes 14 ayat 2 yang tadi kita sudah baca bersama ya, Tuhan Yesus bilang begini ya. Di ayat yang kedua, Yesus bilang apa? Di rumah, apa saudaraku? Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Sebab Yesus ya, aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Nah, saudaraku, ini janji adalah janji yang sangat luar biasa indah. Yesus pergi dulu ke sorga, kembali ke rumah Bapaknya di sorga. Dan dia sedang menyediakan tempat. Ibu kota kerajaan sorga adalah namanya Yerusalem Baru. Katakan Yerusalem Baru. Nah, ini yang sedang didirikan oleh Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik ke sorga. Dan ketika dia naik ke sorga, dia menyediakan rumah bagi saya dan bagi saudara. Karena tadi dia bilang, saudaraku, ya, aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan itu membuat semua yang ada dalam dunia ini dalam tempo waktu durasi berapa hari? Berapa hari? Waktu penciptaan alam semesta ini semua dibuat Yesus dalam berapa hari? 6 hari. Dan kita melihat ya, ada Danau Toba yang indah ya. Kemarin yang sudah jalan-jalan ya ke Bali, tinggal tunggu oleh-olehnya. Indah enggak di sana? Yang nyiptakan Tuhan Yesus, luar biasa. Ada yang namanya gunung-gunung yang indah, pesisir pantai laut yang luar biasa bagus, betul? Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu Tuhan ciptakan dalam tempo berapa tadi? Saya bilang dalam tempo berapa? 6 hari. Tapi saudaraku, Yesus menyediakan rumah bagi saya dan saudara itu. Ini sudah 2000 tahun loh. Betapa mewahnya itu Yerusalem Baru. Seperti apa? Baca ya Mas Fran. Wahyu pasal yang ke-21 Mas. Ayat 9 sampai 21 saja. Karena itu harusnya sampai satu perikop itu ya. Masih beberapa ayat lagi, tapi untuk menyingkat waktu baca aja ayat 9 sampai ayat 21. Ini gambarannya Yerusalem Baru itu seperti apa? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata bagiku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atas tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 140
4 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga menurut ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, dan yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, dan yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ya, kita sudah membaca, terima kasih Mas, betapa luar biasanya yang namanya Yerusalem baru itu. Saya mau kasih ringkasan begini. Kota ini, Yerusalem baru yang disediakan buat saya dan saudara itu, tadi Alkitab mencatat terbuat ya dari yang namanya jalannya itu dari apa saudaraku? Emas. Bukan hanya emas yang ada di dunia ini, emas murni. Dan saking murninya itu emas, tadi Alkitab mencatat, itu emas transparan seperti kaca bening. Wow, seperti apa ya? Mungkin orang jalan bisa kepleset gitu ya. Ini betapa luar biasa, tapi saya percaya di surga enggak akan bisa jatuh kita kepleset gitu, enggak ya. Pasti Tuhan sudah bikin lah ya dengan hikmatnya dia yang luar biasa itu enggak akan seperti itu. Betapa luar, itu baru jalannya loh. Terus tadi dicatat saudaraku, kita pasti enggak bisa pernah melihat ya kualitas emas sebagus apapun di dunia ini. Tadi Alkitab mencatat tembok-temboknya itu terdiri dari berbagai macam batu permata. Ada batu jamrud, ada batu nilam, ya, ada batu krisopras. Pokoknya yang namanya tukang batu akik pasti seneng kalau dia besok naik ke sana gitu ya, ke Yerusalem itu. Lo seneng saudara, wah betapa luar biasanya itu ya. Satu batu kecil, saya waktu pelayanan di Kalimantan itu ya saudaraku, Kalimantan Timur, dapat ini batu mirah delima. Ini saudaraku sekalian saya tanya waktu itu, ini kira-kira harga berapa ini? Ini enggak boleh 2 juta Bu Evi. Ya, dan saya lihat memang bukan batu masaan, batu asli, batu alam saudaraku. Dan saudaraku sekalian, ini betapa mahalnya itu baru batu kecil loh saudaraku. Nah di sorga itu enggak ada apa-apanya saudaraku. Itu batu tememplek di mana-mana, betapa indahnya, gemerlap luar biasa. Bahkan di sana ada 12 pintu gerbang. Satu pintu gerbang itu Alkitab tadi mencatat terbuat dari 1 butir mutiara. Wow. Saya pernah dapat kalung mutiara dari Lombok, dari teman saya pelayanan. Itu luar biasa indah sekali saudaraku. Tapi ini mutiara raksasa saudaraku. Tidak pernah ada mutiara model seperti ini besarnya. Kecuali yang di sorga nanti. Itu 1 pintu terdiri dari hanya 1, saudaraku? Mutiara. Dan Tuhan Yesus saudaraku, dia membuat seluruh kemampuan arsitek yang paling hebat, yang bisa dia tuangkan, yang bisa dia kerjakan untuk membuat kota yang demikian indah tersebut. Betapa luar biasanya tempat yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Namanya apa tadi saudaraku? Ibu kotanya kerajaan surga apa namanya? Yerusalem baru. Dan sampai sekarang belum selesai Tuhan membuat. Betapa dahsyatnya itu kota, betapa mewah, betapa indahnya. Dan itu yang disiapkan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu saudaraku, arahkan pandanganmu ke depan. Dan sadarlah bahwa
kita ini di bumi hanya sementara. Satu saat kita semua pasti mati. Dan kita ini saudaraku satu saat akan ada di dalam kekekalan. Dalam hidup, dalam dunia ini penuh dengan tantangan pergumulan. Tetapi ketika engkau memandang jauh ke depan, ada Yerusalem baru yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin saudaraku. Wow, saya kalau bayangin ini, yang saya lemah jadi kuat lagi. Kayak Popeye minum bayam itu saudara ya. Wah, jadi strong lagi. Karena apa? Pengharapan saya di depan luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Saya tidak boleh lemah imannya. Saya tidak boleh kendor semangatnya. Saya harus tetap setia kepada Tuhan. Seringkali orang Kristen itu tidak mau belajar setia. Bahkan curang dengan Tuhan. Saudara kalau dikasih 10 sama Tuhan. Kira-kira yang buat Tuhan berapa? Halo? Berapa? 1. Terus yang untuk keluarga, saudara, orang tua, orang-orang yang membutuhkan, yang kekurangan, kira-kira berapa? 10 kurangi 1 masih ada 9. Kira-kira berapa yang engkau berikan? Berapa? Berapa Pak Wisnu? 1. Jangan ragu-ragu. Berapa? 1. Yang buat kita berapa? Jujur. Halo. 1 untuk Tuhan, 1 untuk orang membutuhkan. Jujur, yang buat kita berapa? 8. Betul? Nah, saya mau tanya. Ketika yang 8 yang ada pada saudara itu, dan saudara ngalami krisis dalam hidup saudara. Saudara ngalami sakit penyakit, bahkan dokter sudah vonis engkau. Atau mungkin engkau bangkrut. Saya mau tanya sama saudara, teman-teman saudara yang tadinya ngerubungin saudara, suka WA, suka kumpul-kumpul saudara, mau lagi kumpul-kumpul sama saudara? Halo? Ada uang disayang-sayang, tidak ada uang abang ditendang. Tidak peduli lagi sama kita. Delapan ini ketika engkau mengalami krisis yang berat dalam hidupmu, habis. Tapi yang tetap setia ada dalam hidupmu. Yang kamu kasih berapa? Halo? Yang saudara kasih berapa? 1. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dikasih 1 aja Tuhan tetap setia loh. Karena itu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin saudaraku. Karena dia tetap setia dimanapun kita berada, saat apapun dalam hidup kondisi kita. Belajar beri yang terbaik dengan Tuhan. Amin saudaraku. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ada apa dengan kita, dia yang selalu menyertai kita, bukan orang lain. Keluarga mungkin sampai di pintu kubur enggak bisa saudaraku. Apa kita mau bakar diri atau kita bunuh diri ikut dia? Yesus yang menyertai kita sampai dalam masuk lembah kekelaman, kematian. Jangan sampai saudara tinggalkan ibadah. Hari-hari ini harus tambah rajin, tambah setia. Jangan sampai saudara sudah masih sehat, kuat, ya, masih jaya. Saudara males-malesan ke gereja. Minggu besok kan ada lagi. Besok bisa kan? Apalagi uang dihambur-hamburkan. Tapi ketika omongannya ini mulutnya udah mulai perot, ngomongnya udah pelo, kagak jelas saudaraku. Jalannya ada diseret-seret. Baru datang, ke gereja, gerejanya Bait Kudus. Curang kita saudaraku dengan Tuhan. Maaf kata saya mesti ngomong ini. Tapi saudaraku, saya mau setiap kita
masih sehat, masih kuat, diberkati Tuhan, ayo cari Tuhan. Amin saudaraku. Jangan mulut sudah perot, sudah bangkrut. Bukan Tuhan tidak bisa nolong, bukan Tuhan tidak bisa ngobati, bukan Tuhan tidak bisa nyembuhkan, pulihkan kita. Itu loh contohnya. Pak Willy udah stroke kan, tapi dia bisa pulih. Tapi jangan sampai engkau dibikin bangkrut dulu, baru engkau cari setia sama Tuhan. Jangan dibikin saudara stroke lumpuh, gak bisa apa-apa, baru cari Tuhan. Tapi carilah ketika engkau masih sehat, ketika engkau masih kuat. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Karena itu ayo belajar dalam hidup ini. Yesus yang menjanjikan dalam hidup, bukan hanya janji, dia lakukan, dia sedang kerjakan loh. Sediakan, dirikan tempat yang luar biasa buat kita. Karena itu pandang jauh ke depan. Jangan lemah iman saudara. Jangan gugur, jangan rontok kekuatan saudara dengan Tuhan. Terus saudara harus gandol Tuhan. Pegang erat-erat tangan Tuhan. Jangan ikut-ikutan kemudian saudara berkata, Bu, katanya surga itu cuma ada 144.000 tempat. Makanya saya tidak mau ikut jadi pengikut saksi Yehova saudaraku. Karena surga hanya punya tempat kamarnya 144.000. Dan sekarang ini pengikutnya saksi Yehova lebih dari 144.000. Kalau saya jadi pengikut saksi Yehova kagak kebagian surga. Mending saya nurut sama Tuhan Yesus. Yesus bilang apa tadi? Di rumah Bapakku. Apa saudaraku? Banyak tempat. Jangan saudara kendor cari jiwa. Wah nanti kalau cari jiwa sampai di surga aku kakak kebagian tempat buat empet-empetan, desek-desekan. Paling saudara itu desek-desekannya bukan di surga tapi di gereja. Ya kan? Duduknya di empet-empet. Enggak apa-apa nanti bikin kebaktian ibadah ketiga. Ibadah keempat, ibadah kelima. Tapi harus cari Tuhan. Dan cari jiwa. Yang ketiga terakhir. Roh Kudus diutus ya, langsung lompat keempat ya karena ada perjamuan kudus untuk menghibur kita semua. Nah ini saudaraku. Tuhan Yesus menjelaskan saudaraku bahwa dia memberikan satu berkat khusus dalam ayat 14 yang tadi kita sudah baca Injil Yohanes. Ada yang namanya Roh Kudus yang disebut dengan dua istilah yaitu penolong yang lain dan penghibur. Roh Kudus ini diutus untuk Bapa supaya kita ini memperlengkapi kita sebagai umat Tuhan dan dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan dengan Roh Kudus ini kita punya power, kita punya kekuatan yang dahsyat. Karena tanpa Roh Kudus saudaraku, saudara mau hidup kudus kagak pernah bisa. Saudara mau mengampuni dengan orang yang sudah melukai menjahatin saudara tidak pernah bisa. Saudara mau belajar sabar, saudara mau belajar murah hati, tidak pernah bisa tanpa Roh Kudus. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Misal, saudara pergi ya ke lantai yang paling tinggi di satu gedung. Mungkin di Alila sebelah ini ya, kalau tidak salah 20 sekian tingginya. Saudara pengen terbang. Saudara loncat dari lantai yang ke mungkin 20 sekian itu ya. Itu pas di atas 20, saya lupa kira-kira berapa ya. Nah saudara pengen terbang, saudara kepakkan tangan saudara dan saudara loncat di lantai yang paling tinggi di Hotel Alila ini. Saya jamin pasti saudara mati di bawah. Kenapa saudaraku? Kenapa kita tidak bisa terbang? Kenapa saudaraku? Karena ada yang namanya hukum gravitasi bumi. Segala sesuatu benda yang jatuh dari atas pasti kemana saudaraku? Ke atas? Kemana? Ke bawah. Nah. Jadi saudara mau hidup kudus, mau saudara lakukan kehendak Bapa tidak pernah akan bisa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus ini saya umpamakan sebagai saudaraku hukum di mana hukum yang mengatasi hukum gravitasi yaitu yang namanya hukum aerodinamika. Ini adalah hukum daripada pesawat terbang.
Jadi dengan mesin jetnya, saudaraku, ketika pesawat yang besar ini, dia punya hukum yang namanya hukum aerodinamika. Dia bisa membawa beban bertonton. Badan pesawat yang begitu besar, penumpang yang begitu banyak, ya, dia bisa naik ke atas. Dan dia bisa membawa itu orang-orang, ya, untuk pergi sampai ke tujuan. Kenapa, saudaraku? Ada hukum yang namanya hukum aerodinamika yang melebihi hukum gravitasi bumi. Dan itu yang saya ilustrasikan sebagai kekuatan kuasa daripada pribadi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus saudara izinkan berkarya dalam hidup saudara, saudara akan punya power kuasa untuk belajar mengampuni, untuk belajar sabar, untuk belajar tetap setia. Pagi tadi kita belajar untuk belajar tetap diam, tidak membela diri, tahan nafsu, ndak cepet gampang ngomong, dan menyelamatkan kerukunan dalam keluarga. Karena itu, izinkan Roh Kudus setiap hari, setiap saat bekerja dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha apapun yang engkau kerjakan dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Janganlah gelisah dan gentar hati kita menghadapi tantangan atau pergumulan hari-hari ini. Yang pertama apa? Percayalah senantiasa kepadanya. Yang kedua, arahkan mata kita kemana? Ke tempat kediaman kekal di surga, Yerusalem baru. Siapkan diri menanti kedatangan Tuhan kedua kali dengan apa? Hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Soli Deo Gloria. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap kami mengerjakannya tepat seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak gelisah menjalani hari-hari kami. Kami tidak takut dan gentar oleh tantangan pergumulan apapun di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Engkau ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tidak pernah akan ada satu keraguan sedikit pun. Kasih-Mu Tuhan sudah Engkau buktikan lewat karya salib. Pengorbanan-Mu yang sebentar akan menyatu bersama dengan tubuh dan darah daripada kami dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Yang kami akan makan dan minum bersama. Dan biarlah kasih Tuhan itu memulihkan setiap kami. Memperbarui setiap kami. Untuk kami terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Untuk kami terus ada bersama dengan Roh Kudus. Kiralaya shikira takara payaralaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan menyanyikan satu pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Karena yang terbaik itu sudah aku terima dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu
Mari kita sebelum terima tubuh dan darah Yesus, kita saat ini berseru dan memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan sendiri mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita dilayakkan untuk terima tubuh dan darah Yesus. Saya digerakkan Tuhan, mari kita membaca, mari kita mengucapkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita mengucapkannya dengan bersama-sama. 2, 3. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Saya minta para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan di depan, kita bersama, mari arahkan tangan kita berdoa untuk tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Satu persekutuan yang intim dengan Engkau, di mana tubuh-Mu telah terpecah-pecah menjadi bagian, menjadi yang terkecil, dan kami akan makan dengan penuh syukur kepada-Mu. Darah-Mu telah tercurah Tuhan, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani, dan Kau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Tidak terkecuali siapapun kami, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau makan, Engkau berhak menerima kuasa dari Tuhan. Engkau minum, engkau berhak menerima kuasa dari Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur kepada Tuhan. Kirabaka syada kata-kata. Dan kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk dan para pelayan perjamuan kudus untuk membagikannya bagi kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kita bangkit berdiri bersama. Yang saat ini kita pegang adalah
roti yang gambaran dengan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Dan anggur itu gambaran daripada darah Yesus yang tercurah, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dan kita angkat dengan iman, kita angkat dengan percaya. Roti dan anggur yang kita makan, kita minum hari ini mendapat kekuatan dari surga, memberikan semangat baru kepada kita dan memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang mengalami proses, tapi engkau berkemenangan dalam Tuhan. Jemaat yang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, tetapi ada jalan keluar, ada kekuatan dari Tuhan untuk kita meraih kehidupan, meraih prestasi dalam Tuhan. Bukankah roti yang padanya kita pecahkan bersama, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Mari kita makan dengan penuh sukacita dalam nama. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Angkat tanganmu. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita angkat dengan kepala kita, dari atas dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang Tuhan anugerahkan kekuatan, jemaat yang di dalam darahnya Yesus engkau berlindung, jemaat yang mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Bukankah
penuh ucapan syukur ini satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa bawa lidahku, bawa lidahku, memuji Engkau, memuji kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, lebih dari Tuhan bisa berbicara dengan saat kita ambil saat teduh. Biarkan Roh Kudus berbicara, mengoreksi segala firman untuk hidup kita. Dan kita percaya kita keluar dari tempat ini, kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Hidup baru, sukacita, bahkan mujizat Allah terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan ucapan syukur kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat
sampai tujuan. berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hari ini kami mengucap syukur karena anugerah dan kebaikan-kebaikan-Mu yang penuh limpah buat kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami membawa nama-Mu yang ajaib, nama di atas segala nama, nama Tuhan Allah yang berkuasa. Mujizat Tuhan terjadi bagi umat-umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang terus memberitakan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa ke rumah kami, ke lingkungan kami, betapa besar kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima. Mari kita yang percaya bersama angkat kedua tangan kita. Bawalah nama Yesus yang penuh kuasa. Bawalah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Bawalah dalam anugerah dan kekuatan Tuhan. Bawalah dalam terang Tuhan. Bawalah mujizat Tuhan. Dan dalam mujizat Engkau tetap bisa bersaksi betapa Tuhan ajaib, Tuhan Allah pemelihara, Tuhan Allah yang terus menyertai kita. Terimalah itu semua dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dan sampai selamanya.